Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Bendaharawan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Bapak Ibu Pimpinan Kepala Daerah di lingkungan Pemkab Sukoharjo. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih telah mengundang saya untuk mengisi sosialisasi tentang kewajiban perpajakan bendahara pemerintah. Sebelum memulai acara, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Gilang Mayangsari dari KPP Pratama Sukoharjo akan memandu sosialisasi pada pagi hari ini. Baik, materi sosialisasi pagi ini adalah jenis-jenis pajak yang dipotong atau dipungut oleh bendahara pemerintah. Saya rasa perlu ya Bapak Ibu kami melakukan sosialisasi lagi, walaupun dulu sudah pernah kami lakukan, karena mengingat rotasi pergantian bendahara pemerintah ini sering terjadi, sehingga sangat perlu dilaksanakan sosialisasi secara rutin dengan harapan Bapak Ibu lebih paham, lebih aware tentang peraturan perpajakan. Baik, langsung saja kita mulai. Jenis-jenis pajak yang dipotong atau dipungut oleh bendahara pemerintah, itu yang pertama ada PPh pasal 21, yaitu pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan kepada orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan. Kemudian PPh pasal 22, yaitu pemungutan atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan pembelian barang. Kemudian PPh pasal 23, pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan berupa hadiah, bunga, dividen, sewa, royalti, dan jasa-jasa lainnya selain objek pajak pasal 21. PPh pasal 4 ayat 2, pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan jasa tertentu dan sumber tertentu. Misalnya jasa konstruksi, sewa tanah atau bangunan, pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan, hadiah undian, dan lainnya. Yang selanjutnya, PPN, pemungutan atas pajak konsumsi yang dibayar sendiri sehubungan penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak. Dan yang terakhir ada bea materai, pembayaran atas pemanfaatan dokumen-dokumen tertentu seperti kwitansi, kontrak. Untuk selanjutnya, kami akan membahas tentang tarif dari masing-masing pasal di atas. Yang pertama, untuk pasal 21, yang objeknya yaitu penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang diterima oleh pegawai seperti gaji dan tunjangan. Kemudian, penghasilan tidak tetap dan tidak teratur yang diterima oleh pegawai, bukan pegawai, dan peserta kegiatan seperti honor narasumber, dan sebagainya. Ini tarifnya ada dua. Yang pertama untuk tarif tidak bersifat final, itu tarif pasal 17 Undang-Undang PPh dikali dasar pengenaan pajak. Kemudian untuk PPh yang bersifat final, ini tarif final dikali jumlah bruto. Kemudian untuk PPh pasal 22, objeknya tadi pembelian barang ya, seperti contohnya Bapak Ibu membeli komputer, mebel, mobil dinas, ATK, dan barang lainnya. Ini tarifnya 1,5% kali harga beli, tidak termasuk PPN. Untuk pasal 22 ini ada pengecualian, yaitu jika pembelian barang dengan nilai pembelian paling banyak 2 juta dan tidak dipecah-pecah dalam beberapa faktur. Kemudian, pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, pelumas, air minum atau PDAM, dan benda-benda pos.
Yang ketiga, pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana BOS. Ini dikecualikan dari pasal 22. Kemudian untuk PPh pasal 23 yang objeknya penghasilan yang dibayarkan kepada pihak lain atau rekanan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta selain tanah atau bangunan, seperti sewa kendaraan, sewa sound system. Kemudian penghasilan yang dibayarkan kepada pihak lain atau rekanan berupa imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa lain seperti jasa perbaikan, jasa kebersihan, jasa catering, dan sebagainya. Itu tarifnya 2% kali jumlah bruto. Ini tidak termasuk PPN. Untuk selanjutnya, pasal 4 ayat 2, ini dibagi menjadi persewaan tanah dan atau bangunan, itu tarifnya 10% kali jumlah bruto. Kemudian untuk pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan, itu tarifnya 2,5% kali jumlah bruto. Namun untuk pembangunan kepentingan umum, ini tarifnya 0%. Kemudian untuk jasa pelaksana konstruksi, ini ada 3 tarif. Yang pertama 2% kali nilai kontrak untuk rekanan yang memiliki kualifikasi usaha kecil. Kemudian 3% kali nilai kontrak untuk rekanan yang memiliki kualifikasi usaha menengah atau besar. 4% kali nilai kontrak untuk rekanan yang tidak memiliki kualifikasi usaha. Untuk jasa perencana atau pengawas konstruksi, ini tarifnya 4% kali nilai kontrak untuk rekanan yang memiliki kualifikasi usaha, dan 6% kali nilai kontrak untuk rekanan yang tidak memiliki kualifikasi usaha. Kemudian untuk PPN, yaitu tadi objeknya penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak oleh rekanan, itu tarifnya 10% dari dasar pengenaan pajak. Yang dikecualikan dari PPN ini, 1. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak 2 juta dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah. Kemudian, pembayaran untuk pembebasan tanah, kecuali pembayaran atas penyerahan tanah oleh real estate atau industrial estate. Yang ketiga, pembayaran atas penyerahan BKP dan atau JKP yang mendapat fasilitas PPN tidak dipungut dan atau dibebaskan dari pengenaan PPN. Yang keempat, pembayaran atas penyerahan BBM dan bukan BBM oleh Pertamina, rekening telepon, jasa angkutan udara oleh perusahaan penerbangan. Kemudian yang terakhir, bea materai. Ini tarifnya ada 6.000 dan 3.000. Yang 3.000 ini khusus surat yang memuat jumlah uang lebih dari 250.000 sampai dengan 1 juta rupiah. Baik, Bapak dan Ibu, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.